Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri kelas 1B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Laporan. Dosen pengampu Dr. Fartika Ifrihia MPD. Sebelum memasuki materi, kami perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, An-Nur Laila Al-Atik, kedua, Rita Nur Saadah, ketiga, Atta Ania Insyirah Fatmah. Materi pertama, pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Selanjutnya, ciri-ciri laporan. Yang pertama, bahasa formal, yaitu bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah memakai bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Kedua, objektif, yaitu pernyataan yang dibuat dalam sebuah laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Ketiga, sistematis, penulisan judul, subjudul, dan sebagainya disusun dengan teratur, dengan perencanaan yang baik. Keempat, pembacanya tertentu, maksudnya yaitu laporan yang dibuat yaitu atas permintaan pihak tertentu dan berdasarkan bidang tertentu, dan tentunya dibaca dan ditunjukkan untuk pembaca yang khusus. Kelima, dibuat atas permintaan, maksudnya yaitu laporan biasanya ditulis atas permintaan dari pihak tertentu. Struktur laporan. Di dalam laporan ada 7 struktur. Saya akan menjelaskannya satu persatu, yakni yang pertama, cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah, di dalam cover sebuah laporan juga memuat judul, identitas, dan keterangan dari si penulis. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah kamu buat. Untuk membuat kata pengantar di sebuah laporan, kamu bisa melihat berbagai contoh kata pengantar yang baik dan benar sebagai referensi. Yang ketiga, daftar isi. Sesuai namanya, daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang kamu buat. Yang keenam, penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang bagian dan laporan yang telah kamu buat. Kamu bisa menuliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah kamu paparkan sebelumnya pada bagian ini. Selain kesimpulan, kamu juga bisa menambahkan saran untuk para pihak terkait atau kendala yang kamu alami selama kegiatan berlangsung. Yang ketujuh atau yang terakhir yakni lampiran. Lampiran merupakan halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah kamu lakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut nantinya akan mewakili kelengkapan laporan yang kamu buat. Fungsi laporan. Ada 5 fungsi laporan, yakni yang pertama, sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan. Yang keempat, sebagai bahan penilaian. Yang kelima, sebagai bahan pengambilan keputusan. Macam-macam laporan. Macam-macam laporan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yakni macam-macam laporan menurut bentuknya. Meliputi 1.
laporan berbentuk memo, yaitu laporan yang biasa digunakan untuk keperluan intern organisasi atau kantor dan hanya memuat pokok-pokoknya saja atau isi laporan. 2. Laporan berbentuk surat, yaitu laporan yang dibuat dalam bentuk surat biasa, isinya kira-kira 1-3, paling banyak 5 halaman. 3. Laporan berbentuk naskah, yaitu laporan bentuk naskah dapat pendek atau panjang, penyampaiannya memerlukan memo atau surat pengantar. 4. Laporan berbentuk campuran. Laporan ini tidak lain gabungan antara bentuk naskah dengan memo atau surat. Dibuat begini karena isinya cukup kompleks, sehingga harus dipadukan dengan bentuk naskah agar pengkodean bagian-bagiannya lebih mudah dilakukan. Yang kedua yakni macam-macam laporan berdasarkan waktu penyampaiannya, meliputi 1. Laporan insidental. Laporan ini tidak disampaikan secara rutin, hanya sekali-sekali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal tetap. 2. Laporan periodik. Ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai periodenya pula. Contoh, laporan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Yang ketiga yakni macam-macam laporan berdasarkan maksud pelapornya, meliputi 1. Laporan informatif, yaitu laporan yang dimaksud untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan terinci. 2. Laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor dengan maksud memberikan rekomendasi atau usul yang tidak mengikat. Meski demikian, akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan. Yang ketiga, laporan analisis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si pelapor, bisa berupa pendapat atau saran, setelah melalui analisis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban, yakni di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan atau progress report atau sudah dilaksanakan. Manfaat laporan. 1. Sebagai dasar penentuan kebijakan. 2. Sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya. 3. Dapat mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Dan 4. Menjadi sumber informasi. Teknik menyusun laporan. 1. Isi laporan singkat dan padat. 2. Isi laporan runtut dan sistematis. 3. Isi laporan mudah dipahami. 4. Isi laporan mudah lengkap. 5. Isi laporan menarik penyajiannya. 6. Isi laporan berpegang pada fakta, data, dan persoalannya. 7. Penyajiannya tepat waktu. Cara penyampaian laporan. 1. Urutan waktu. 2. Urutan tempat. 3. Urutan umum khusus. 4. Urutan khusus dan umum. 5. Urutan klimaks. 6. Urutan anti klimaks. 7. Urutan sebab dan akibat. 8. Urutan akibat dan sebab. 9. Urutan penyelesaian masalah.